Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sunan, Pendidikan Teknologi Informasi semester 3B. Sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Definisi komputer. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer. Sebagai pelengkap, tanpa printer, komputer tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengolah data, namun sebatas terlihat di layar monitor, belum dalam bentuk printout atau kertas. Generasi pertama. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin, machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Beberapa contoh komputer pada masa ini yaitu Stretch, LARC atau Large, DEC atau DEC, PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, IBM 7094. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960 hingga 1964. Dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan, khususnya dalam bidang bisnis. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memprosesi informasi keuangan. Ada beberapa ciri-ciri komputer generasi kedua, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tub vakum. Poin kedua, program sudah menggunakan operasi bahwa program tingkat tinggi high level language seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL. Poin ketiga, kapasitas memori utama sudah cukup besar dikembangkan dari magnetic core stroke. Poin keempat, ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Poin kelima, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Poin keenam, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Poin ketujuh, menggunakan simpan luar berupa magnetic tip dan magnetic disk. Poin ke-8, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. IC, Integrated Circuit. Pada tahun 1958, IC mengkomunikasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chips tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chips. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi, operating system,
yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Inilah ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik, external disk yang sifat pengaksesan data secara acak, random access, yang kapasitas besar jutaan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchips. Walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda, ukuran lebih kecil membuat ukuran komputer lebih sederhana. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk menggunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja, desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau bernama laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam, palm top. Generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AL. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan mode non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Kelebihan dan kekurangan generasi kelima. Kelebihan komputer generasi kelima lebih canggih, lebih praktis, lebih cepat, lebih fungsional, lebih murah, lebih besar kapasitas memorinya. Kekurangannya, komputer generasi kelima menghancurkan eksistensi manusia. Hal ini tentu dibahas secara fundamental. Memang benar bahwa semua akan jauh lebih mudah. Komputer generasi kelima akan lebih mirip manusia karena kecerdasan buatan yang mereka miliki. Mereka mampu mengobrol dengan manusia, mampu memutuskan sesuatu, mampu memecah masalah yang mana manusia butuh waktu untuk melakukan itu. Memiliki logika. Disebut jika semua fungsi manusia digantikan oleh komputer generasi kelima, apa yang terjadi dengan manusianya sendiri? Hal yang mengerikan terlintas dalam benak saya ketika membayangkan bahwa manusia tak lagi mampu berpikir, menyerahkan semua pada kemampuan komputer generasi kelima, dan otak manusianya yang sebenarnya mampu lebih jauh canggih dari komputer generasi kelima menjadi otak yang sia-sia.